Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada Song Yun, termasuk Raja Baru. Terutama Huang Fu Sengyu dan yang lainnya, mereka sangat bingung dengan apa yang dikatakan Song Yun. Mereka semua melihat bahwa warisan di sini sangat berbahaya. Jika mereka menghindarinya, akan menjadi hal yang baik karena Raja Baru telah mengambil inisiatif untuk membuka warisan di sini. Mengapa Song Yun masih maju terus? Dibandingkan dengan yang lain, Raja Baru itu hanya melirik Song Yun, lalu berbalik menatap Chu Feng. Siapa ini? Teman, kata Chu Feng. Mendengar ini, Raja Baru menatap mata Song Yun dan bertanya, apakah kamu takut mati? Siapa yang tidak takut mati? Kata Song Yun. Warisan di sini bisa dibagi, tetapi orang biasa tidak bisa menerimanya. Jika mereka tidak bisa menerimanya, mereka akan mati. Jalan Raja Baru. Jika kamu bisa menangkapnya, kamu tidak akan mati, kan? Kata Song Yun sambil tersenyum. Kamu sangat percaya diri. Raja yang baru itu sedikit terkejut. Dari senyum Song Yun, ia menyadari bahwa wanita ini tidak sederhana. Lagi pula, semua orang dapat melihat bahwa warisan di sini tidak mudah untuk diwariskan, dan banyak orang bahkan tidak berani menginjakkan kaki di sini. Namun Song Yun benar-benar berbeda. Relaksasinya tidak tampak palsu. Aku ingin mendampingi adikku Chu Feng dan berdiri di puncak seni bela diri. Tentu saja, aku harus memiliki keyakinan akan warisan ini, kata Song Yun. Hanya sekedar warisan. Jangan terlalu percaya diri. Warisan di sini sebenarnya tidak sesederhana itu. Jalan Raja Baru. Pada saat ini, Chu Feng berkata, bisakah kalian berdua berhenti bertengkar karena hal ini? Ada 2 bintang lagi di belakang. Berdasarkan pengalaman kita sejauh ini, kesulitan membuka bintang-bintang berikutnya pasti lebih besar, dan warisannya mungkin lebih kuat. Jadi kamu sebenarnya tidak perlu mengambil ini. Tentu saja, hal terpenting adalah kita perlu memecahkan ke-7 bintang itu. Aku percaya pada kemampuan kalian, tapi kalian berdua harus datang untuk membuka warisan tempat ini. Untuk 2 lainnya, aku hanya bisa membuka 1. Kalau ada yang lain, tidak akan ada kandidat yang cocok, kata Chu Feng. Chu Feng, warisan di sini sangat cocok untukku. Jika kau mau, aku bahkan bisa memberikan semuanya padamu. Tapi kalau kamu tidak mau, tapi temanmu mau, aku bisa membiarkannya membaginya denganku demi kamu, tapi aku tidak akan pernah melepaskannya. Sejujurnya, sejak aku memasuki Ancient Barrows, ada kekuatan yang memanggilku. Saya tidak menemukan diri saya di sini secara kebetulan, tetapi tempat ini memanggil saya ke sini. Warisan ini telah dipersiapkan untukku. Jalan Raja yang baru. Chu Feng menatap Song Yun. Sejak Raja baru dipanggil, Chu Feng berharap Song Yun dapat memilih bintang berikutnya. Tapi begitu Chu Feng melihat ke atas, Song Yun tersenyum dan berkata, Saudara Chu Feng, aku juga dipanggil ke sini, tapi aku ingin sekali menemukanmu, jadi aku pergi mencarimu terlebih dahulu. Kau juga. Raja baru itu tampak terkejut. Iya, kalau tidak, mengapa aku harus bertarung denganmu? Kata Song Yun, lalu menatap Chu Feng. Saudara Chu Feng, aku tahu kita perlu membuka 7 bintang, tetapi panggilan ini membuatku merasa bahwa aku harus mendapatkan warisan tempat ini, kalau tidak aku akan menyesalinya, kata Song Yun. Gadis, tidak bisakah kau mendahulukan situasi secara keseluruhan? Jika kita tidak bisa memecahkan kebuntuan ini, kita semua akan mati di sini, dan sia-sia bagimu untuk mendapatkan warisan ini, kata Huang Fu Zantian. Adikku Chu Feng pasti akan menemukan jalannya, kan? Song Yun menatap Chu Feng sambil tersenyum. Apa boleh buat? Kalau aku punya solusi, aku tak akan mencoba membujukmu. Chu Feng tak berdaya. Maafkan aku, saudara Chu Feng, aku tidak akan menyerahkan warisan di sini. Meskipun Song Yun tampak meminta maaf, dia masih berencana untuk mundur. Mendengar ini, Chu Feng menatap raja baru itu, apakah kalian yakin kalian berdua bisa menerima warisan ini bersama-sama? Dan tidak akan saling menyakiti. Kita bisa menerima warisan bersama, tapi sangat berbahaya mewarisi di sini. Tentu saja, bahayanya di sini bukan aku, tapi warisan itu sendiri.
Jika dia tidak berbohong dan benar-benar dipanggil, maka dia seharusnya bisa menanggungnya. Raja baru itu menatap Song Yun, dan matanya benar-benar berharap agar Song Yun mau membukanya bersamanya. Faktanya, dia tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Song Yun dan mengira dia berbohong. Jika itu benar-benar kebohongan, dia sangat berharap Song Yun akan membayar harganya. Baiklah, kalau begitu kalian bisa membukanya bersama, kata Chu Feng. Meskipun dia sangat berharap salah satu dari mereka akan pergi dan membuka bintang berikutnya. Namun, ia tidak bisa menjamin bahwa mereka berdua akan berhasil membuka bintang-bintang di saat berikutnya. Bagaimana jika mereka gagal? Selain itu, Chu Feng tidak suka memaksa orang lain melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Sekalipun belum ada kandidat yang cocok untuk bintang ke-6, kita hanya dapat melakukannya selangkah demi selangkah. Jadi, semua orang datang ke tempat warisan bersama-sama. Tempat pewarisan ini berbeda dengan tempat-tempat pewarisan sebelumnya. Batu nisan sebelumnya dapat dipecahkan secara langsung. Namun, nisan-nisan di sini seperti bangunan. Meskipun kedua nisan tidak terhubung, keduanya bersebelahan, dan salah satu nisan memiliki gerbang. Yang perlu dibuka saat ini bukanlah warisannya, tetapi pintu ini. Metode pembukaan di sini dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, siapapun bisa ikut. Itu semua tergantung pada pemahaman Anda. Setelah Anda memahaminya, Anda bisa mulai. Saya hampir memahaminya, saya bisa langsung membukanya. Setelah berkata demikian, raja baru itu meletakkan telapak tangannya di gerbang, dan seketika seluruh dunia bergetar. Semua orang dapat merasakan adanya kekuatan aneh yang menyebar di dalam gerbang. Tak butuh waktu lama sebelum pola-pola jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul di gerbang. Lalu pintunya terbuka dan sebuah koridor gelap muncul. Pada saat yang sama, seberkas cahaya melesat dari kedalaman bumi, dan kemudian kata-kata muncul di batu nisan yang awalnya kosong. Pada batu nisan yang memiliki gerbang, makam dewa surgawi pengendali iblis. Di batu nisan yang lain, muncul kata-kata yang sama sekali berbeda, makam api iblis bermata 9. Apakah ini dua makam? Huang Fu Zantian bertanya. Raja baru mengabaikan Huang Fu Zantian, tetapi memandang Chu Feng. Ini adalah makam dewa surgawi pengendali iblis, dan juga warisan yang ditinggalkannya. Sedangkan untuk api iblis bermata 9, aku tidak merasakan informasi apapun tentangnya sekarang. Kurasa itu pasti teman Yumo Tianzun, atau hewan peliharaan yang dia pelihara. Karena hubungan baik mereka, dia dimakamkan di sini bersamanya. Dia takut kalau Chu Feng juga penasaran, jadi dia dengan baik hati memberitahu Chu Feng apa yang diketahuinya. Lalu raja baru itu menatap Song Yun lagi. Sekarang, ini tahap kedua, dan kita harus memasukinya. Tapi begitu Anda melangkah masuk, tidak ada jalan kembali. Anda hanya bisa berhasil, bukan gagal. Harga kegagalan adalah kematian. Jika Anda menyerah sekarang, belum terlambat. Jika kamu takut, kamu bisa menyerah. Setelah Song Yun selesai berbicara, dia tersenyum cerah pada Chu Feng, saudara Chu Feng, tunggu aku di sini. Setelah itu, Song Yun meletakkan tangannya di belakang punggung, melangkah seperti kupu-kupu, dan melompat-lompat di koridor gelap. Bahkan saat ini, ia masih sangat santai. Melihat hal itu, raja baru itu tersenyum penuh arti dan melangkah masuk.